Biasanya jadi panutan, Nikita Willy kali ini dikritik karena biarkan anak makan sambil mengantuk. Gaya parenting Nikita Willy terhadap sang anak, Isa Sander, menjadi panutan banyak wanita. Sebab Nikita Willy terlihat mendidik anaknya dengan cara yang sangat lembut, namun tetap tegas dan disiplin oleh aturan yang sudah ditetapkan. Namun kali ini, sejumlah netizen justru kurang setuju dengan Nikita Willy yang membiarkan Isa makan sambil setengah tertidur. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, Isa Sander nampak sedang duduk di hadapan sepiring makanan. Ia perlahan mengambil makanan yang ada di depannya, lalu memasukkannya ke mulut. Herannya, Isa seolah sadar memakan makanan itu, padahal ia sedang ngantuk berat, bahkan matanya pun nampak berat untuk dibuka. Hal ini rupanya bukan hal yang mengkhawatirkan bagi Nikita Willy, sebab ia lebih memilih membiarkan sang anak makan sambil tidur daripada ngedot atau ngempeng sebagai pengantar tidurnya. Lebih baik makan daripada ngempeng atau dot, karena ngempeng itu membuat anak jadi kurang lapar dan haus, karena anak itu sudah menelan air ludah sendiri, kata Nikita Willy. Nikita Willy mengungkapkan bahwa ia tidak pernah membiasakan sang anak ngedot sejak kecil. Tujuannya agar Isa bisa merasa lapar dan memakan makanan bergizi yang telah disajikan, daripada merasakan kenyang karena menelan ludah sendiri saat memakai dot. Jadi dari dulu aku nggak ngebiasain kasih ngempeng. Tidur pun nggak pakai empeng, biar dia belajar syuting sendiri, jelas Nikita Willy. Pendapat Nikita Willy kali ini ternyata kurang disetujui oleh para netizen. Tidak sedikit yang justru mengkhawatirkan kondisi anak-anak karena makan dalam keadaan setengah sadar atau hampir tertidur. Sebab dalam kondisi itu anak rentan mengalami tersedak yang nantinya berdampak fatal. Mbak, kalau kesedak gimana? Makannya lebih baik jangan makan. Komentar seorang netizen. Tapi perlu diperhatikan juga agar tidak tersedak atau makanan yang tersisa di mulut telat ditelan keburu deep sleep, ujar yang lain. Kalau ngantuk sambil makan bisa berisiko kesedak, malah lebih fatal nggak sih daripada empeng, ujar netizen lainnya. Tidak peduli dengan komentar netizen, karena Nikita Willy punya alasan tersendiri memberikan Isa makan sambil merem. Menurutnya itu lebih baik membiarkan Isa makan seperti itu dibandingkan harus ngempeng atau dot bayi. Baru-baru ini Nikita Willy juga bercerita tentang pentingnya menghargai emosi pribadi bagi seorang ibu. Setelah menjadi orang tua, Nikita Willy belajar banyak hal baru dalam hidupnya. Salah satunya soal mengontrol emosi. Sebagai seorang ibu, tentu dia harus bersikap lebih sabar menghadapi sang buah hati. Memang ada kalanya dia marah kepada sang putra sematawayangnya, Isa Sander Djoko Sutono. Jika sudah begini, dia akan meminta maaf pada sang buah hati dan terus belajar menjadi ibu yang baik. Pada saat aku habis marah-marah sama dia, aku bilang minta maaf saat dia tidur. Terus kayak ya aku lupakan, move on, dan mudah-mudahan gak keulang lagi gitu, tutur Nikita Willy. Namun demikian, penting juga bagi seorang ibu untuk meluapkan emosinya terkait hal ini. Nikita Willy memiliki tipsnya. Dia akan bersembunyi dari anaknya untuk beberapa saat untuk menumpahkan emosi yang masih tertahan dalam dadanya. Tapi menurut aku, untuk menghargai perasaan kita sendiri juga sangat penting. Gitu, pada saat kita marah, ya kita juga berhak marah, walaupun memang tidak kita tunjukkan di depan anak, ujarnya. Biasanya kalau misalnya aku lagi tantrum untuk aku sendiri, itu pada saat anak tidur, aku ke kamar mandi. Aku bisa luapkan emosi aku di situ. Itu adalah cara aku untuk respect my emotion, karena I need that. Kalau tidak, aku bisa burnout sendiri, sambung Nikita Willy. Para kaum ibu pun dapat merasakan apa yang dirasakan Nikita Willy. Jadi ibu itu nggak mudah, sebab jika sabar, Allah hadiahkan surga untuk ibu yang bertanggung jawab dan sabar. Semangat ibu-ibu buat bapak-bapak suami, support istrinya, muliakan istrinya, kata salah satu netizen. Aku tiap mau tidur pas abis baca doa bareng juga minta maaf sama anakku. Anakku umur 3 tahun, kata warganet lain. Pernah marah sama anak, nyesel banget. Mulai saat itu nggak pernah marah lagi. Kalau lagi emosi mending diam aja, tambah yang lainnya.
Sementara itu, beberapa waktu lalu, Nikita Willy baru saja kehilangan calon buah hatinya yang kedua. Dalam sebuah video singkat, Nikita Willy menyampaikan bahwa peristiwa ini terjadi pada Januari 2024. Ia menyertakan sejumlah foto mulai dari hasil USG hingga potret dirinya saat sedang rapuh dan menangis. Bulan lalu, kami mengalami kejadian menghancurkan hati, yakni kehilangan bayi kami yang berharga yang berusia 7 minggu, tulis Nikita Willy.